Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali tentunya di channel YouTube Odi Biru. Nah, kali ini Bapak mau perkenalkan diri dulu ya. Karena seperti pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Di sini nama Bapak Putu Odi Prida SPD. Bisa dipanggil Bapak Putu dan juga bisa dipanggil Bapak Odi. Nah, Bapak ini adalah seorang guru kelas. Sebelumnya anak-anak apa kabar hari ini? Bapak harap anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya semuanya, karena hari ini kita akan belajar bersama. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tematik tema 1 hidup rukun, kelas 2 subtema 1 pembelajaran 3. Sekarang anak-anak simak videonya dengan baik ya. Udin senang membaca buku cerita Bintang Lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahami. Mutiara senang membantu Udin. Nah, di sini Udin itu suka membaca buku cerita tentang bintang lapangan. Pada pembelajaran 2 kemarin anak-anak kita sudah belajar ya bahwa bintang lapangan itu adalah sebuah kata atau kalimat ungkapan yang dimana artinya bintang lapangan itu adalah orang yang ahli dalam bidang olahraga. Contohnya misalnya kalimatnya Udin itu bintang lapangan sepak bola, yang dimana artinya bahwa Udin itu orang atau pemain yang ahli dalam sepak bola. Baik, untuk selanjutnya anak-anak masih ingatkah dengan lagu Peramah dan Sopan yang kita pelajari kemarin? Nah, sekarang kita akan belajar bernyanyi dulu ya anak-anak. Lagu Peramah dan Sopan. Kita bernyanyi bersama. Nah, dari lagu Peramah dan Sopan yang anak-anak nyanyikan tadi, yang anak-anak dengarkan tadi, ada kata-kata atau kalimat bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, di dalam lagu tersebut terdapat arti dari ungkapan. Yang pertama itu ada ungkapan tinggi hati, yang kedua ada ungkapan cepat kaki, ringan tangan. Nah, ungkapan tinggi hati, cepat kaki, ringan tangan itu artinya apa ya anak-anak? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar. Nah, itu artinya ada dalam lagu tadi yang anak-anak dengarkan atau tadi yang anak-anak nyanyikan. Baik, sekarang tadi ada ungkapan tinggi hati. Nah, dari anak-anak apakah ada yang pernah mendengar kata atau kalimat yang isinya tinggi hati? Nah, apakah artinya dari ungkapan tinggi hati ini? Tinggi hati ini artinya sombong. Nah, sombong itu bisa diungkapkan berupa ungkapan tinggi hati ya anak-anak. Kalau di pembelajaran kita yang kemarin, di pembelajaran 2, kita belajar ungkapan besar kepala. Nah, di mana besar kepala itu sama juga artinya dengan tinggi hati anak-anak. Artinya itu adalah sombong. Jadi tinggi hati dan besar kepala itu artinya sama, yaitu sama-sama sombong. Terus yang kedua, ungkapan cepat kaki ringan tangan. Nah, ungkapan cepat kaki ringan tangan itu artinya rajin
bekerja atau rajin membantu juga bisa ya anak-anak. Arti ungkapannya ini, jadi cepat kaki ringan tangan itu bukan artinya kaki kita yang cepat atau tangan kita yang ringan. Cepat kaki ringan tangan itu artinya rajin bekerja atau rajin membantu juga bisa. Nah, di sini Bapak punya contoh kalimat dengan ungkapan tinggi hati. Nah, sekarang anak-anak simak dengan baik-baik ya. Yang pertama, Bapak punya kalimat Andi juara kelas tetapi tinggi hati. Nah, artinya di sini Andi juara kelas tetapi sombong ya anak-anak. Artinya tinggi hati ini berarti sombong. Terus Bapak punya kalimat yang kedua. Andi juara kelas tetapi tinggi hati. Artinya Andi juara kelas tetapi sombong. Nah, sama ya anak-anak, tinggi hati itu artinya sombong. Contoh kalimat dengan ungkapan cepat kaki ringan tangan. Di sini juga Bapak punya contoh kalimatnya. Sekarang anak-anak simak dulu. Yang pertama itu ada Andi anak yang cepat kaki ringan tangan. Maka disayang oleh ayah dan ibunya. Jadi artinya di sini Andi anak yang rajin bekerja, maka disayangi oleh ayah dan ibunya. Terus kedua, Bapak punya contoh lagi satu. Andi termasuk orang yang cepat kaki ringan tangan. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu arti dari kalimat ini? Artinya Andi orang yang rajin bekerja, atau Andi orang yang rajin, atau Andi orang yang suka membantu. Jadi begitu ya anak-anak arti dari ungkapan cepat kaki ringan tangan. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan, atau anak-anak dengarkan kembali ya lagu Peramah dan Sopan yang tadi. Berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek dan berikan tanda garis pada bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, di sini lirik lagunya ya anak-anak. Yang Bapak beri tanda titik ini berarti anak-anak menyanyikannya dengan pendek. Kalau yang berisi garis ini pada bagiannya lirik ini berarti anak-anak menyanyikannya dengan cara dinyanyikan panjang ya anak-anak. Ingat ya, kalau tanda titik berarti dinyanyikan dengan cara pendek. Kalau yang berisi tanda panjang begini, tanda garis begini, berarti anak-anak menyanyikan dengan cara panjang. Nanti anak-anak bisa dengarkan kembali lagunya dan sambil melihat liriknya. Nah, setelah itu selanjutnya di samping itu selain dinyanyikan berdasarkan pendek dan panjang bunyi, juga ada yang dinyanyikan dengan penekanan kuat dan tidak ya anak-anak. Coba sekarang perhatikan teks lagu di bawah ini. Bagian yang ditulis tebal adalah syair yang dinyanyikan dengan penekanan yang kuat. Nah, di sini liriknya yang tadi anak-anak bisa dengarkan kembali lagunya sambil melihat liriknya ini. Yang bertanda tebal ini Bapak sengaja tandai tebal. Kalau tanda tebal ini berarti anak-anak penekanannya ini dinyanyikan dengan kuat. Kalau yang tidak ditebali ini, misalnya seperti ini, tidak tebal ini, tidak Bapak hitamkan, berarti dinyanyikan dengan cara yang biasa. Nah, di sini bisa dilihat ya anak-anak syair-syairnya. Kalau yang ditebali hurufnya hitam semua, berarti anak-anak penekanannya itu dinyanyikan secara kuat. Sedangkan kalau yang tidak ditebali di liriknya ini berarti anak-anak menyanyikannya secara biasa saja. Begitu ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa dengarkan kembali lagu-lagunya sambil melihat liriknya ini. Nanti bisa dicatat di bukunya lirik-liriknya ini. Setelah itu sambil mendengarkan lagunya. Nah, selanjutnya anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi kalau kakak dan adik saling menyombongkan diri? Nah, yang terjadi di sini anak-anak, jika anak-anak saling menyombongkan diri antara kakak dan adik di rumah akan terjadi pertengkaran. Misalnya anak-anak dikasih hadiah oleh bapak atau ibunya di rumah dan anak-anak menyombongkan diri terhadap kakaknya, maka anak-anak akan tersinggung dan akan terjadi pertengkaran dan hidup anak-anak di rumah tidak akan rukun ya anak-anak. Contohnya misalnya Mutiara senang menyanyi, Udin senang menggambar. Udin sudah pernah juara menggambar, sedangkan Mutiara belum pernah juara lomba menyanyi.
Nah, di sini meskipun Udin sudah pernah juara, namun Udin tidak pernah sombong. Nah, anak-anak bisa meniru dari sifatnya Udin ini ya, anak-anak tidak pernah menyombongkan diri. Karena kalau kita sombong, maka hidup kita tidak akan rukun di rumah dengan kakak atau adiknya di rumah. Sekarang anak-anak amati gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor serta Udin 232. Nah, nomor serta Udin ini bisa merupakan lambang bilangan ya anak-anak. Ini 232 ini merupakan lambang bilangan. Kita bisa membacanya 232. Nah, sekarang mari kita ingat lagi pembelajaran yang kemarin. Di pembelajaran 1, 2, dan 2 kita sudah pernah belajar membaca dan menulis bilangan. Nah, di sini sekarang anak-anak amati gambar berikut ini, hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Kemarin juga sudah pernah ya anak-anak di pembelajaran 1 dan 2 ini. Sekarang kita tinggal mengingatnya lagi. 1 kubus satuan. Nah, ini namanya 1 kubus satuan. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Nah, di sini ada kubus puluhan yang dimana ada 10 kubus satuan. Bisa digambarkan seperti ini ya anak-anak, menjadi 1, yaitu jadinya 1 kubus puluhan. Nah, sekarang kubus puluhannya berjumlah 10. Ini namanya kubus puluhan ya anak-anak. 1 ini namanya kubus puluhan yang dimana ada 10 kubus satuan. Sekarang kubus ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Nah, bisa digambarkan seperti ini ya anak-anak. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan yang berjumlah 100. Artinya begini. Di dalam kubus ratusan ini terdapat 1 kubus satuan yang berjumlah 100. Dan juga bisa digambarkan di mana kubus puluhan yang berjumlah 10 dijadikan 1, maka juga bisa digambarkan seperti ini, yaitu kubus ratusan. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang di sini Bapak punya contoh soal. Kita lihat dulu gambarnya. Yang pertama ini ada kubus ratusan, terus yang kedua ada kubus puluhan, dan yang terakhir yang ketiga ini ada kubus satuan. Jadi sekarang kita hitung sama-sama ya anak-anak. Kita hitung mulai dari kubus ratusannya. Di sini ada 2 kubus ratusan. Jadi nilainya 200 ya anak-anak. Ada 2 kubus ratusan. Jadi nilainya 200. Terus yang sebelahnya ada 3 kubus puluhan. Jadi jumlahnya ada 30. Jadi kita tambahkan 30. Terus yang terakhir di sini ada 2 kubus satuan. Jadi ditambahkan lagi 2. Nah, jadi sekarang kita jumlahkan kubus ratusan ini dan kubus puluhan dan kubus satuannya ini ya anak-anak. Berarti 200 ditambah 30 ditambah 2. Berarti menjadi 232 kubus. Dan jadi banyak kubusnya ada 232. Jadi bisa ditulis 232 ya anak-anak, tapi kita baca 232. Baik, selanjutnya di sini Bapak punya contoh lagi. Kita lihat dulu kubus ratusannya. Di sini ada 3 kubus ratusan, 1, 2, 3. Berarti nilainya ada 300. Kita tambahkan lagi dengan di kubus yang sebelahnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 kubus puluhan. Jadi nilainya 40. Kita tambahkan lagi dengan kubus yang sebelahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kubus satuan. Jadi kita tambahkan 300 ditambah dengan 40 ditambah dengan 5 menjadi 345. Jadi banyak kubusnya ada 345. Kita bisa tulis 345. Jadi dibacanya 345. Jadi bukan dibaca 345 ya anak-anak, kita tulis 345. Cara membacanya itu 345. Baik, selanjutnya ini ada contoh lagi satu biar anak-anak paham ya.
Di sini kita lihat dulu kubus ratusannya. Di sini ada berapa kubus ratusan anak-anak? Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi nilainya 400 karena ratusan ya anak-anak. Jadi nilainya 400. Kita tambahkan dengan kubus yang di sebelahnya. Di sebelahnya ada kubus puluhan. Kita hitung ada berapa kubus puluhan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilainya ada 70 karena ada 7 kubus puluhan. Terus kita tambahkan dengan kubus yang di sebelahnya. Di sebelahnya ada kubus satuan yang berjumlah. Kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilainya ada 6. Nah, kalau digabung semua kubus ini maka menjadi 476. Jadi banyak kubusnya ada berapa anak? Ada 476. Bisa ditulis 476. Nah, jika dibaca 476. Baik, sekarang untuk selanjutnya kita belajar membaca dan menulis bilangan. Nah, yang pertama itu kita belajar membaca bilangan dulu ya, anak. Nah, di sini ada bilangan berapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Dari anak-anak ini kalau dibaca berapa? Nah, ini kalau dibaca 500. Selanjutnya ada bilangan 502. Kalau dibaca berapa ini? Kalau dibaca 502. Selanjutnya ada bilangan 411. Kalau dibaca 411. Selanjutnya ada bilangan 825. Kalau dibaca 825. Selanjutnya lagi satu ada contoh bilangan 632. Nah, ini kalau dibaca 632. Nah, selanjutnya kita belajar menulis bilangan. Nah, di sini ada bilangan 300. Berarti 300 ini kita tulis angka berapa dulu? Kita tulis angka 3 karena ratusan berarti ada 2 nol di belakangnya ya anak. Selanjutnya ada 421. Nah, kalau kita tulis 421 ini bagaimana caranya menulis? Kita lihat ratusannya ada 400 berarti kita tulis angka 4. Setelah itu kita lihat puluhannya ada 20 berarti kita tulis angka 2. Setelah itu kita lihat satuannya ada 1 berarti di belakang kita tulis angka 1. Jadi 421 cara menulisnya adalah 421. Selanjutnya ada bilangan 231. Jadi kita lihat dulu ratusannya. Ratusannya ada 200 berarti kita tulis angka 2. Setelah itu kita lihat puluhannya ada 30 berarti kita tulis angka 3. Setelah itu kita lihat satuannya ada 1 berarti kita tulis angka 1. Jadi 231 kita tulis 231. Oke, selanjutnya ada 220. Nah, cara menulisnya kita lihat dulu. Ratusannya ada 200 jadi berarti kita tulis angka 2. Nah, itu kita lihat puluhannya ada 20 berarti kita tulis 2 0. Itu ya anak-anak. 220 ditulis 220. Baik anak-anak, jadi demikian pembelajaran kita hari ini ya di tema 1 hidup rukun, subtema 1 pembelajaran 3. Dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya di pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran 4. Sampai jumpa.